Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro yang berjudul Teori Pembentukan Harga dengan dosen pengampu Dr. Andia Primajaya, SEMM. Kemudian kami dari kelompok 2 anggotanya sebagai berikut, yaitu yang pertama Husin Naparin, saya sendiri. Yang kedua Naparianti, yang ketiga Raudati, yang keempat Andri Setiandi. Proses pembentukan harga secara teoritis dapat diuraikan ke dalam dua bentuk pasar persaingan sebagai berikut. A. Pada pasar persaingan sempurna, proses pembentukan harga dalam bentuk pasar persaingan sempurna akan kita bahas melalui kurva jangka pendek sebagai berikut. Berikut gambar proses pembentukan harga pada bentuk pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Keseimbangan pasar tercapai bila jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, berupa kurva keseimbangan pasar. Lihat gambar A. Kemudian para produsen akan menyesuaikan tingkat outputnya dengan harga pasar yang berlaku, atau dapat pula kita ringkas sebagai berikut. Bagian proses terbentuknya harga. Sedangkan untuk keseimbangan jangka panjang akan berlangsung sebagai berikut. Berikut proses pembentukan harga pada bentuk pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Husin Naparin. Dari gambar di atas, maka dapat diuraikan prosesnya sebagai berikut. Mula-mula harga pasar ditentukan oleh keseimbangan jangka pendek menghasilkan P1 dan output Q1. Di sini perusahaan memperoleh keuntungan lebih karena P1 lebih dari LAC, sehingga mendorong perusahaan baru untuk masuk. Berarti bertambahnya penawaran, kurva S1 bergeser ke S2. Akibatnya harga turun ke price atau sama dengan LAC. Di sini proses berhenti sehingga baik pasar maupun perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, monopoli. Mengingat bahwa monopolis pada prinsipnya menguasai pasar, maka kurva permintaan yang dihadapinya adalah juga kurva permintaan pasarnya yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan dia pun dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah outputnya. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar pembentukan harga monopolis. Keuntungan maksimum tercapai pada saat output sebesar 0Q dan harga price pada saat tersebut menjadi MR sama dengan MC, sehingga monopolis memperoleh keuntungan total sebesar bidang CBHP atau bidang beraksir. Keuntungan ini merupakan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang, sebab monopolis akan menganggap tidak akan ada perusahaan lain yang masuk ke dalam pasarnya. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdapat beberapa penjual dan masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga pasar. Beberapa artinya lebih dari satu, misalnya 2, 3, 10, dan sebagainya. Apabila hanya terdapat 2 penjual saja, dinamakan duopoli. Asumsi bahwa produsen oligopolis membeli input atau faktor-faktor produksi pasar persaingan sempurna. Sesuai dengan pengertiannya, di antara penjual yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhinya. Jadi, independensi di antara masing-masing penjual merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan output dan harga yang terjadi. Salah satu tipe keadaan yang ditimbulkan adalah Kincaid-Demand kurva atau kurva permintaan yang patah.
Seorang penjual dapat meningkatkan jumlah penjualnya dengan jalan menurunkan harganya. Hal ini mengakibatkan larinya pembeli dari penjual yang lain dan datang beramai-ramai untuk membeli barang tersebut. Tindakan ini akan diikuti oleh penjual yang lain. Berarti antara penjual saling bertindak untuk menurunkan harga, ini disebut perang harga. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Nora. Sebab dari terjadinya perang harga adalah karena adanya saling ketergantungan interdependensi antara penjual yang satu dengan yang lain. Hanya pada penjual-penjual yang sudah berpengalaman saja yang mengetahui akan kerugian yang akan diakibatkan oleh perang harga. Apabila semua penjual telah mengadakan persetujuan harga yang telah ditaati bersama karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, harga ini sering dipertahankan secara kaku atau rigid. Karena kekauan harga ini mengakibatkan kurva permintaannya menjadi tidak lurus, tetapi patah yang disebut kinket demand. Kurva permintaan yang patah ini digambarkan sebagai berikut. Berikut gambar pembentukan harga duopolis. Kurva D1 adalah kurva permintaan dari seorang pengusaha yang berada dalam kondisi duopolis. Sedangkan kurva DD adalah kurva permintaan dari pengusaha lain yang juga berada dalam kondisi duopolis. Apabila kedua tersebut kita gabungkan akan menghasilkan kurva permintaan pasar duopolis, yaitu berupa garis DKD1, berupa garis patah atau bertekuk. Kurva MRA adalah kurva hasil batas dari duopolis dengan permintaan pasarnya DD1, dan kurva MR adalah hasil batas dengan kurva permintaannya D1 sehingga kurva pasar MR-nya menjadi garis DA-BMR. Keseimbangan akan tercapai pada saat MC sama dengan MR dan harga yang terjadi sebesar 0V dan jumlah output yang dijual sebesar 0Q1. Keuntungan bagi duopolis adalah sebesar hasil total 0P kali 0Q1 dikurangi biaya rata-rata kurva AC sehingga besarnya adalah bidang yang berhasil. C. Campur tangan pemerintah. Pembahasan kita tentang campur tangan pemerintah dalam proses pembentukan harga akan dititik beratkan pada keadaan monopoli. Campur tangan pemerintah dianggap penting mengingat dengan adanya persaingan tidak sempurna, ini membawa akibat buruk terhadap perekonomian. Campur tangan pemerintah khususnya dalam pengendalian harga ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Metode pengendalian harga, misalnya pemerintah menetapkan harga maksimum harga eceran tertinggi HET. 2. Melalui penetapan pajak, misalnya pajak tetap per unit sehingga merupakan biaya variabel bagi produsen dan juga melalui pajak yang merupakan biaya tetap. 1. Metode pengendalian harga, proses bekerjanya akan tampak seperti gambar berikut. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Andre. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Raudati. Sebelum adanya campur tangan pemerintah, harga yang terjadi adalah setinggi 0P1 dan output sebesar 0A1 sehingga monopolis memperoleh keuntungan sebesar P1, C1, FG. Kemudian pemerintah menetapkan harga maksimum sebesar 0P2. Ini akan mengakibatkan 1. Harga lebih rendah dari harga monopolis. 2. Output monopolis bertambah menjadi 0A2. 3. Keuntungan monopolis turun menjadi C2 P2 kali 0A2. 2. Melalui penetapan pajak. 1. Pajak tetap per unit. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi monopolis. Dengan adanya pajak ini maka kurve biaya variabel akan bertambah sehingga kurve AC akan bergeser ke atas. Proses pekerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Keterangan: sebelum dikenakan pajak, kondisi monopolis berada pada kurve SAJ1 dan SMC2. C1. Sebelum dikenakan pajak, kondisi monopolis berada pada kurve SAC1 dan SMC1. Outputnya sebesar 0A1 dan harga setinggi 0P1. Keuntungannya sebesar 0A1 kali C1 P1. Kemudian pemerintah menetapkan pajak tetap per unit. Hal ini akan menggeser kurve SAC menjadi SAC2. Dengan sendirinya kurve SMC pun akan bergeser pula dari SMC1 ke SMC2.
Apa akibatnya? Akibatnya adalah output turun dari 0A1 ke 0A2 dan harga naik dari P1 ke P2, sehingga kini keuntungan monopolis menjadi 0A2 kali C2P2. Ini berarti adanya penurunan keuntungan bagi monopolis. Bandingkan luas bidang keuntungan sebelum dan sesudah pajak. Konsumen dalam hal ini dirugikan dengan kenaikan harga dan jumlah output yang lebih rendah. Kenaikan harga ini sebesar P1, P2 merupakan biaya pajak yang ditanggung konsumen, sedangkan produsen membayarnya sebesar pajak yang ditetapkan dikurangi P1 dan P2. Pajak yang mirip biaya tetap. Pajak ini misalnya uang lisensi, dengan adanya pajak ini akan menggeser kurva biaya batas sehingga baik harga maupun output akan tetap sama sebelum dan sesudah pajak, tetapi keuntungan monopolis berkurang. Proses bekerjanya dilihat pada gambar berikut. Keterangan. Sebelum pajak output 0A1 dan harga 0P1, sesudah pajak AC1 bergeser ke AC2. Akibatnya biaya naik dari 0C1 ke 0C2, sehingga dengan adanya pajak ini akan menyebabkan output dan harga tetap. Keuntungan monopolis menurun dari P1 C1 kali 0A1 menjadi P1 C2 kali 0A1. Kesimpulannya, setelah mempelajari kedua metode di atas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan dari adanya campur tangan pemerintah antara lain. 1. Metode mengendalikan harga menghasilkan output yang bersaing murni dan laba yang diperoleh akan lebih rendah. 2. Metode pajak tidak bertambah jumlah outputnya, hanya menurunkan laba, dan khusus untuk pajak per unit justru menurunkan jumlah output. Berdasarkan kesimpulan ini, maka metode yang dianggap baik bagi kepentingan masyarakat adalah pengendalian harga karena output yang lebih banyak dan harga yang lebih rendah. D. Keuntungan maksimal harga bagi monopolis. Contoh, seorang pengusaha monopolis mempunyai fungsi pemerintah pasar Q tambah Dan berakhirlah materi kelompok 2 pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.